Selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima Prapaskah. Allah memilih umat-Nya berdasarkan kasih karunia-Nya, agar karya Allah keselamatan terus diberitakan kepada sesama dan alam semesta. Allah memilih umat-Nya memasuki keadaan yang baru sebagai manusia yang berpusat pada firman Tuhan. Hakikat pemilihan Tuhan akan terwujud melalui karya pelayanan kita sepanjang kehidupan ini. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta John F.C. Patiasina. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu telah mengantar kita memasuki minggu-minggu Prapaskah. Saat kita kembali menghayati pelayanan kasih Yesus yang justru mengantarnya berjumpa dengan penolakan yang berujung derita. Minggu-minggu Prapaskah hendak menyadarkan kita bahwa penderitaan Kristus sesungguhnya ada karena dosa manusia. Kiranya kesadaran ini mengusik kita untuk membenahi hidup dengan kesediaan meninggalkan yang jahat dan bertobat. Marilah berdiri menyambut firman Allah yang akan dibawa masuk ke dalam ruang ibadah. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di Kau terus. Malaikat dalam sorga memuji nama-Mu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita dalam ibadah hari Minggu kelima Prapaskah dari Injil Yohanes 20 ayat 31 yang menyatakan, "Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya." Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
dan menyertaimu juga. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru Selamat Dikaulah. Jemaat silakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami menghasilkan hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami mohon. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Kristus kasihanilah,
Jemaat Tuhan, Tuhan memperhatikan setiap anak-anaknya yang berdoa dengan sungguh dan meminta pengampunan. Dia mengetahui apakah kita benar-benar mengalami penyesalan ataukah kita sekadar mengangkat ucapan. Maka kepada setiap orang yang telah mengakui salah dan dosa di hadapan Tuhan dengan kejujuran dan ketulusan, maka dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mazmur 32 ayat 5 yang menyatakan demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Sebagai umat yang telah ditebus dan diampuni, respon yang patut kita berikan kepada Tuhan adalah sikap hati yang baru dengan bersedia memberikan diri untuk melaksanakan kehendak Kristus. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarlah perintah hidup baru sebagai tujuan perjanjian Tuhan seperti tertulis dalam surat Yudas pasal 1 ayat 20-21 yang menyatakan demikian. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat terkasih, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan saat pemberitaan firman Tuhan akan kami dengar pada saat ini. Karenanya tuntun hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dengan baik firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari surat pertama Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, dari Paulus,
Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dan penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini, harapannya adalah kehidupan ini menuju hal yang lebih baik lagi. Nah, misalnya hidup manusia juga bisa berubah lebih baik lagi. Ya, kalau kita lihat dulu, kita pandang foto-foto kita zaman SD begitu ya. Misalnya Ibu Olin gitu. Dari SD mungkin nggak terlalu bagus begitu. Tapi sekarang semakin hari semakin cantik. Dulu ada yang namanya Bung Jamie begitu. Wah, dulu nggak terlalu bagus begitu. Tapi sekarang tambah gantengnya luar biasa. Artinya lebih baik lagi begitu. Kehidupan yang kita jalani, harapannya begitu. Dulu mungkin hidupnya sederhana begitu ya. Tapi sekarang sudah meningkat, misalnya punya rumah yang lebih baik lagi. Begitulah kehidupan yang harus harapannya lebih baik lagi ke depan. Nah, hidup orang percaya dalam bacaan kita juga harus berubah dari manusia yang lama ya menuju pada manusia baru. Manusia yang harus berupaya meninggalkan dosanya karena telah ditebus oleh Yesus Kristus menuju manusia yang baru. Artinya yang telah diberkati di mana Yesus menjadi juru selamatnya. Oleh karena itu, hidup manusia dan hidup keimanan perlu berproses lebih baik lagi. Kehidupan iman kita juga harus semakin hari semakin berkualitas. Demikian akan kita sampaikan firman Tuhan pada saat ini. Konteksnya adalah Bapak Ibu Saudara, kota Tesalonika adalah kota pelabuhan besar dan ramai di wilayah Yunani Utara. Nah, Paulus menjadikan kota ini penting untuk memberitakan Injil.
Paulus memuji jemaat Tesalonika walaupun diganggu oleh para penyesat, namun lebih memfokuskan diri mereka pada firman Tuhan dan mampu menampilkan kehidupan rohani yang lebih berkualitas. Jadi keadaan mereka di mana mereka sebenarnya tidak baik, ada tekanan-tekanan, tetapi mereka tetap menunjukkan kualitas hidup mereka. Mereka fokus pada firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu menjadi dasar sehingga kehidupan mereka menjadi berkualitas. Nah, dalam teks bacaan kita, yaitu dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10, di sini dimulai Paulus menyapa jemaat yang hidup di dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Dia bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kesetiaan jemaat untuk hidup tetap di dalam keselamatan Kristus. Berikutnya disampaikan bahwa pemberitaan Injil direspon baik oleh jemaat, yaitu dengan melakukan yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki? Yaitu bagaimana mereka hidup beriman kepada Tuhan. Di mana sebelumnya jemaat Tesalonika terbiasa hidup beriman atau mengandalkan yang namanya berhala. Tapi ketika mengenal Kristus, mereka setia kepada Kristus dengan beriman kepada Kristus. Dampaknya adalah kehidupan jemaat Tesalonika semakin hidup kuat. Bahkan kuatnya ditunjukkan di persekutuan yang saling mengasihi. Jadi mereka sendiri sudah hidup baik, persekutuan mereka juga hidup baik. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga hidup mereka benar-benar persekutuan yang saling mengasihi dan saling menopang satu dengan yang lainnya. Lalu berikutnya dikatakan dampak respon atas kehendak Tuhan adalah jemaat akhirnya selalu diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan menjamin kehidupan jemaat sampai Tuhan datang kembali. Ketika mereka setia beriman kepada Tuhan, jaminannya adalah Tuhan memberkati. Bukan hanya sifatnya jasmani saja. Tapi kehidupan rohani yang lebih baik lagi, penuh dengan kedamaian, itu yang mereka rasakan. Bahkan Tuhan menjamin kehidupan yang kekal untuk jemaat. Bahkan kesetiaan kepada Tuhan menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang. Bukan hanya diri mereka yang terberkati, tapi mereka menunjukkan kesaksian yang baik terhadap banyak orang. Sehingga semua orang merasakan sukacita juga. Ternyata persekutuan Kristus, persekutuan gereja adalah persekutuan yang diberkati. Kenapa diberkati? Karena ada Tuhan di situ. Sehingga mereka merasakan sukacita dan damai sejahtera. Itulah kehidupan mereka berubah. Dari manusia lama yang menyembah berhala, mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga hidup mereka menjadi hidup yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah saat ini menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang telah mendapat karya keselamatan. Yang seharusnya terjadi dalam hidup kita adalah kehidupan kita selalu diperbaharui. Terus menerus menuju hal yang lebih baik lagi. Apakah ciri-ciri kehidupan yang telah diperbaharui oleh Kristus? Yang pertama, hidup kita perlu terus diperbaharui agar kualitas iman bertambah. Jadi semakin kita hidup di dalam Kristus, iman kita semakin bertambah kualitasnya. Kenapa iman diperlukan? Kenapa iman harus dewasa? Kenapa iman harus berkualitas? Agar kita yang beriman, yang punya kualitas itu kuat menghadapi tantangan. Tidak mudah goyah, tidak mudah mundur, tidak gampang putus asa. Tapi senantiasa dikuatkan. Kenapa? Karena dia percaya. Karena kita percaya juga. bahwa Yesus Kristus bersama dengan kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita tidak akan pernah menyangkal Kristus. Apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Ya, makanya ada istilah nanti bulan Maret, ya, 1 tahun genap. Jangan dirayakan tuh yang namanya COVID-19. Panjang umurnya, jangan mati kita lama-lama. Tapi begini maksudnya. Artinya bagaimana pandemi itu merubah semua sistem yang ada. Semua segi kehidupan berubah.
Negara ini kehidupannya berubah. Politik juga berubah. Bahkan gereja pun berubah. Kadang-kadang ini banyak hal kita ingat tahun lalu kita banyak yang tidak siap. Tapi hari ini kita diingatkan. Jangan lagi kita mengeluh. Karena pandemi sudah kita hadapi. Tapi hari ini firman Tuhan mengajak kita bagaimana beriman teguh kepada Tuhan. Punya iman yang berkualitas kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kuat menghadapi apapun juga. Di antara kita sudah mungkin pernah terpapar COVID-19. Bersyukur ketika sudah sembuh. Ada juga yang berduka cita. Ditinggalkan kekasih jiwa akibat terpapar COVID-19. Kuatkan iman untuk tidak larut dalam kesedihan. Bagaimana di tengah-tengah persekutuan kita pun kita masih beribadah. Sampai hari ini, khususnya di GPB Gideon. Menggunakan sistem seperti ini, live streaming dan sebagainya. Dengan terbatas kita tidak bisa datang ke gedung gereja. Tapi kalau kita punya iman yang berkualitas, kita harus bersyukur dengan apa yang terjadi. Ya, kita lebih mengenal teknologi dan lain sebagainya. Mari kita kuatkan iman. Itulah ciri kehidupan yang diperbarui. Yang kedua adalah, ciri kehidupan yang diperbarui adalah kualitas iman menjadikan kualitas hidup yang bergantung pada kehendak Tuhan. Saat kita mempunyai kualitas iman yang kokoh, saat kita mempunyai iman yang dewasa, maka dikatakan hidup kita sangat tergantung kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, kita lakukan. Sehingga kita merasakan damai sejahtera. Dan kita bisa berserah hanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Kalau Tuhan yang mengatur kehidupan kita, maka kita tidak khawatir. Maka kita tidak takut apapun yang terjadi. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saat kita berserah. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya adalah bagaimana ciri kehidupan yang telah diperbaharui. Yaitu di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya di persekutuan, hidup yang tidak eksklusif. Artinya kita membaur dengan masyarakat agar kehidupan kita secara pribadi, kehidupan kita secara persekutuan sama-sama menjadi berkat buat banyak orang. Persekutuan yang saling mengasihi harus kita kuatkan agar orang lain dapat melihat bahwa di dalam persekutuan kita ada Kristus yang mengasihi kita. Banyak orang saat ini membutuhkan kehadiran kita sebagai gereja untuk menguatkan satu dengan yang lainnya. Mari sebagai orang yang telah diperbaharui, hendaklah hidup kita senantiasa berpadanan pada kehendak Kristus. Sehingga hidup kita terus-menerus diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengasihimu. Amin. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Kita bersama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan yang hari ini boleh mengajarkan kami untuk senantiasa bagaimana hidup kami menunjukkan kualitas. Kehidupan beriman adalah kehidupan yang terus berkembang menuju pada kedewasaan iman, sehingga kehidupan yang berkualitas secara iman akan memampukan kami semua untuk kuat menghadapi segala macam tantangan dan senantiasa bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan seluruh dunia ini, di mana pandemi COVID-19 belum berakhir. Tuhan, berkatilah upaya-upaya yang dilakukan oleh dunia ini, oleh pemerintah kami, di mana saat ini vaksin mulai disuntikkan untuk ke beberapa masyarakat. Karenanya Tuhan, Engkau memberkati agar kami semua dapat memperoleh vaksin tersebut, sehingga kami boleh sehat dan kuat menghadapi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pemerintah dan juga tenaga medis, dokter, jururawat, yang terus-menerus berupaya untuk menolong mereka yang terpapar karena COVID-19 ini. Biarlah juga Tuhan jaga mereka, sehingga mereka benar-benar sehat dan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Bagi mereka yang terpapar COVID-19, Tuhan berkati agar mereka sembuh. Makanan, minuman, dan vitamin, obat-obatan Tuhan berkati agar menjadi alat kesembuhan bagi mereka yang terpapar. Bagi mereka yang berduka cita ditinggalkan kekasih jiwa mereka akibat terpapar COVID-19, Tuhan kuatkan mereka agar mereka dapat terus berjalan, seraya mereka dapat menjaga kehidupan mereka agar tidak terpapar COVID-19. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi mereka yang juga terdampak akibat COVID-19 ini, di mana ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya, Tuhan kuatkan mereka. Biarlah mereka bisa bangkit kembali untuk menata masa depan dengan kuat kuasa dari Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat gerejamu, Engkau memberkati gerejamu dalam melaksanakan tugasnya, termasuk kehidupan gereja kami GPIB. Dari tingkat sinodal, mumpol, dan jemaat juga Tuhan memberkati, termasuk kehidupan jemaat kami GPIB Gideon Kelapa II di Depok ini. Memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan, baik para presbiter, pengurus unit-unit misioner, dan juga karyawan gereja. Mampukanlah kami melaksanakan tugas ini dengan baik, tanggung jawab, dan penuh sukacita. Berdoa juga buat kehidupan jemaatmu, simpatisan yang ada di setiap sektor. Engkau memberkati senantiasa kehidupan pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaatmu yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, ataupun mereka sedang menjalani isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, sembuhkan mereka, lawat mereka dengan tangan-Mu penuh cinta kasih, sehingga mereka benar-benar bisa disembuhkan oleh kuasa kasih Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan, buat kehidupan jemaat-Mu yang juga punya pergumulan. Tuhan tolong agar mereka bisa melewati pergumulan dengan kuasa dari Tuhan. Berdoa juga bagi mereka yang mengucap syukur dalam 1 minggu ini, bertambah usia kelahiran perkawinan mereka, kiranya Tuhan memberkati, agar mereka boleh bersyukur dan Tuhan terima ungkapan syukur mereka. Bagi mereka juga yang mengucap syukur karena berbagai macam pemberian kasih Tuhan, biarlah juga Tuhan memberkati saat mereka menaikkan syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, berkatilah minggu kerja dan minggu pelayanan kami, dan Tuhan berkati kami semua, baik kami yang hadir di ruangan ibadah ini, gedung gereja ini, maupun kami yang menyaksikan ibadah pada saat ini di rumah atau di tempat di mana kami pun berada. Tuhan berkati
agar senantiasa hidup dan kehidupan kami selalu diberkati oleh kasih Tuhan. Dan jika kami menaikkan doa-doa pribadi, biarlah Tuhan lihat, Tuhan jawab seturut dengan kehendak Tuhan, dan berkati kami yang telah mengambil bagian pelayanan hari ini, baik itu para presbiter yang bertugas organis, pemandu pujian, seluruh tim multimedia. Biarlah pelayanan kami lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa syafaat kami, ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam cinta kasih Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dari surat 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat, marilah kita berdiri dan berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas tiap-tiap berkat yang kami terima daripada-Mu. Kini kami membawa sebagian dari apa yang Engkau percayakan kepada kami. Dan kami mohon, sempurnakanlah pemberian kami ini. Ajarlah kami untuk tidak takut menghadapi hari esok, karena Engkau memelihara hidup kami sekeluarga. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta baca Minggu 28 Februari 2021. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon Depok mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta John F.C. Patiasina yang telah melayani dalam ibadah ini. Para pelayan, petugas organis, pemandu lagu dan petugas multimedia, pengisi pujian yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. 2. Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa dilihat di website GPIB Gideon Depok. Demikian Warta Baca. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah.
Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.